Halo semua, kembali lagi di channel WSS Masa Bercerita, tempat di mana kita membongkar kisah-kisah kelam di balik kasus kriminal nyata yang mengguncang dunia. Kali ini, kita akan masuk ke sebuah cerita yang terjadi pada hari Valentine, hari yang biasanya dipenuhi dengan bunga, coklat, dan janji cinta abadi. Namun, di Georgia, Amerika Serikat pada tahun 2010, hari Valentine berubah menjadi malam berdarah yang dipenuhi pengkhianatan, kebohongan, dan sebuah rencana pembunuhan dingin yang disusun oleh orang terdekat sendiri. Kasus ini dikenal sebagai Valentine's Day Murder, pembunuhan Richard Schock oleh istrinya sendiri, Stacy Schock, yang menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa pria yang seharusnya ia cintai. Pertanyaannya, apakah Stacy melakukannya karena cinta, karena sakit hati, atau hanya karena uang? Mari kita bongkar kebenaran di balik kematian Richard Schock. Richard Schock, pria berusia 46 tahun, dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh semangat, dan sangat berdedikasi pada komunitasnya. Sejak muda ia sudah jatuh cinta pada dunia balon udara, sebuah hobi yang unik, penuh petualangan, dan memperlihatkan sisi bebas dalam dirinya. Selain itu, Richard adalah seorang pemimpin pramuka yang dihormati. Anak-anak di sekitarnya memandangnya sebagai figur ayah kedua, seorang pembimbing yang sabar, dan pria yang selalu mengajarkan nilai tanggung jawab serta kejujuran. Teman-temannya menggambarkan Richard sebagai seseorang yang selalu hadir ketika dibutuhkan tanpa pamrih. Namun, di balik semua itu, Richard hanyalah seorang pria biasa yang menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ia sudah pernah menikah sebelumnya dan memiliki anak sebelum akhirnya menikah dengan Stacy. Hubungan mereka terlihat manis di luar, meski belakangan orang-orang terdekat mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Berbeda dengan Richard, Stacy Schock memiliki kepribadian yang lebih kompleks. Di permukaan, ia terlihat sebagai seorang istri yang normal, seorang wanita karir, ibu, dan pasangan yang peduli. Namun, di balik layar, Stacy dikenal memiliki sifat manipulatif dan haus akan kontrol. Stacy pernah menikah beberapa kali sebelum bersama Richard. Dalam setiap pernikahannya, selalu ada masalah yang membuat hubungan itu berakhir. Banyak orang menilai bahwa Stacy tidak pernah benar-benar puas dengan kehidupan rumah tangganya. Ketika bersama Richard, bukannya membangun kepercayaan, Stacy justru memupuk kecurigaan, perselingkuhan, dan akhirnya sebuah rencana mengerikan yang akan mengubah segalanya. Tanggal 14 Februari 2010, hari Valentine. Richard merencanakan sesuatu yang romantis. Ia tahu bahwa Stacy menyukai momen-momen istimewa. Malam itu, ia mengatur pertemuan khusus di Belton Bridge Park, sebuah taman terpencil di Lula, Georgia. Richard ingin bertemu Stacy secara pribadi hanya untuk bertukar kartu ucapan Valentine. Gestur sederhana tapi penuh makna. Richard datang lebih dulu, memarkir truknya di dekat taman. Ia menunggu dengan sabar, tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi akhir hidupnya. Sekitar 30 menit kemudian, Stacy tiba di lokasi. Namun, yang ia temukan bukanlah senyum hangat suaminya, melainkan pemandangan mengerikan. Richard tergeletak tak bernyawa di samping truknya. Tubuhnya penuh dengan luka. 2 peluru di perut, 1 di dada, dan 2 di wajah. Lampu depan truknya masih menyala, menyoroti kegelapan malam, seakan menjadi saksi bisu pembantian itu. Yang lebih mengejutkan, barang-barang berharga Richard, dompet, jam tangan, dan lainnya masih ada di tempatnya. Artinya, ini bukanlah perampokan acak. Seseorang memang datang ke sana dengan satu tujuan, menghabisi nyawa Richard Schock. Polisi segera tiba di lokasi setelah laporan Stacy. Mereka menemukan jejak ban mobil yang masih baru di dekat TKP, mengindikasikan bahwa pelaku datang lebih dulu, menunggu Richard, lalu pergi setelah menembaknya. Di awal, Stacy tampak seperti seorang istri yang berduka. Ia menangis, mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang ingin menyakiti suaminya. Namun, semakin lama polisi menggali, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Ketika diinterogasi, Stacy akhirnya mengaku bahwa ia sedang berselingkuh dengan seorang rekan kerja bernama Juan Reyes. Awalnya kecurigaan polisi mengarah ke Reyes. Motif cemburu? Cinta segitiga?
Namun setelah diperiksa, Reyes memiliki alibi yang kuat pada malam kejadian. Ia terbukti tidak berada di lokasi pembunuhan. Maka kecurigaan terhadap dirinya pun gugur. Kasus ini hampir menemui jalan buntu sampai seorang karyawan IT di kantor tempat Stacy bekerja menemukan hal mencurigakan. Akun email Stacy dihapus secara misterius pada akhir pekan sebelum pembunuhan. Setelah diselidiki lebih dalam, ditemukan bukti transaksi keuangan besar antara Stacy dan seorang rekan kerja lain bernama Linitra Ross. Jumlahnya mencapai $10.000 dengan alasan palsu untuk perbaikan rumah. Namun jejak komunikasi memperlihatkan bahwa uang itu bukan untuk perbaikan rumah. Uang itu adalah bayaran untuk pembunuhan Richard. Linitra Ross, rekan kerja Stacy, ternyata menjadi perantara. Ia mengenalkan Stacy kepada seorang pria bernama Reginald alias Mr. Results, seorang pelatih pridabi dengan reputasi gelap sebagai pembunuh bayaran. Kemudian polisi menemukan rekaman telepon yang menghubungkan ketiganya, Stacy, Ross, dan Coleman, pada malam pembunuhan. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan, Stacy tidak hanya tahu tentang pembunuhan itu, tetapi dialah dalang utamanya. Ketika bukti-bukti semakin kuat, Stacy akhirnya mengaku. Ia mengklaim bahwa dirinya merencanakan pembunuhan itu karena yakin Richard menganiaya anak-anaknya. Namun klaim ini segera dibantah. Tidak ada bukti sedikit pun yang mendukung tuduhan itu. Yang sebenarnya terjadi adalah Stacy ingin bebas dari pernikahan. Tetapi ia tidak mau menghadapi komplikasi perceraian. Ia memilih jalan pintas, menghilangkan Richard untuk selamanya. Dengan uang, ia membeli solusi instan, sebuah rencana pembunuhan bayaran. Kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Stacy Skowek, Linitra Ross, dan Reginald Coleman semuanya mengaku bersalah atas peran mereka dalam pembunuhan ini. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat kepada ketiganya. Bagi keluarga Richard, vonis ini tidak mengembalikan sosok ayah, teman, dan pemimpin komunitas yang mereka cintai. Hari Valentine yang seharusnya penuh cinta justru menjadi simbol pengkhianatan terbesar. Kasus Stacy Skowek mengajarkan kita bahwa pengkhianatan paling menyakitkan justru datang dari orang terdekat. Richard meninggal bukan di tangan musuh, bukan oleh perampok acak, melainkan oleh istrinya sendiri, orang yang ia percaya, orang yang ia cintai. Di balik senyum, janji pernikahan, dan ucapan I love you, ternyata tersimpan kebohongan, perselingkuhan, dan sebuah rencana yang kejam. Hari Valentine 2010 di Georgia tidak akan pernah dilupakan. Hari cinta berubah menjadi hari kematian. Itulah kisah nyata tentang Stacy Skowek dan pembunuhan bayaran terhadap suaminya, Richard Skowek. Menurut kalian, apakah Stacy melakukannya semata-mata karena ingin lepas dari Richard atau ada motif lain yang lebih dalam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita true crime lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada dan ingatlah, kadang orang yang paling kita percaya bisa menjadi orang yang paling berbahaya.